Ya, kita bisa mulai ya. Jadi, terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung. Ini adalah sekali lagi kita coba melanjutkan seri kuliah kita yang sejatinya di kelas, tapi karena beberapa hal kita harus melaksanakan kuliah ini secara online. Saya harap tidak mengurangi apa yang akan saya sampaikan, dengan metode ini pun sama hasilnya nanti ya. Kita akan membahas sekali lagi tentang salah satu bahasa pemrograman yang cukup populer untuk bagi pemula untuk kita belajar tentang bagaimana itu website berjalan dan sebagainya, teknologi apa yang berjalan di sana. Salah satunya adalah bahasa pemrograman PHP yang merupakan kepanjangan dari Hypertext Processor yang sekali lagi bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita belajar PHP lebih jauh. Ya, secara singkat saya sadar dari Wikipedia bahwa PHP boleh di coding, boleh dibuat atau nanti PHP kita coding dia menggunakan cara berpikir atau paradigma imperatif, object oriented, prosedural maupun reflektif. Kemudian diciptakan oleh Rasmus Lerdorf, dikembangkan oleh ini, dan rilis pertama 1995. Sampai saat ini dia sudah versi 7.4.2 dan PHP sendiri dibuat dari bahasa C. Kemudian untuk sistem operasi, lintas platform bisa berjalan di Unix atau Linux juga bisa, kemudian di Windows dengan platform 32 bit atau 64 bit boleh berjalan. License, dia ada nama license PHP sebagian besar mesin Zen, di bawah license Zen ya. Kemudian extension, ya ekstensi nama untuk file-filenya itu .php, .html, .php3, .php4, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian website resminya ada di www.php.net, bisa dikonfirmasi. Ya. Kemudian implementasi utamanya dari ini. Itu. Kemudian bagaimana untuk menjalankan PHP tadi, environment-nya atau lingkungan pengembangannya bisa menggunakan aplikasi yang membundle satu kali atau membungkus satu kali beberapa aplikasi yang dibutuhkan untuk dia. Ya. Anda bisa menggunakan namanya XAMPP, ya, merupakan free open source closed platform berbasis web. Ya, jadi dikembangkan oleh ini, ya, Apache Friend. Jadi sebenarnya XAMPP itu X ini menandakan atau berarti bahwa X ini multi platform, ya, berarti X untuk yang ini itu artinya bisa berjalan di Linux, bisa berjalan di Mac, bisa berjalan di Windows. Sedangkan A-nya ini untuk Apache, jadi web server. Kenapa butuh Apache? Karena ini PHP ini adalah bahasa server side, ya, artinya dia berjalan di server. Artinya dia membutuhkan server untuk bisa dieksekusi, ya. Apa itu servernya? Servernya adalah Apache, ya. Apache HTTP server, kemudian MariaDB. MariaDB database itu maksudnya ini M-nya ini MySQL yang dulu sekarang bertransformasi namanya MariaDB, ya, Maria Database yang untuk versi open source. Kemudian P-nya sendiri itu untuk menyatakan bahwa ini digunakan untuk ini interpretasi skrip yang ditulis dalam PHP dan Perl. Jadi kesimpulannya sekali lagi bahwa PHP ini merupakan skrip, ya, kumpulan skrip. Apa itu skrip? Skrip itu merupakan coding-coding begitu, ya, sintak-sintak yang kita berikan kepada komputer untuk dieksekusi. Kita berikan kepada komputer untuk dieksekusi berarti komputer butuh apa? Butuh namanya interpreter, ya. Oke? Ya, interpreter itulah yang dibundle satu kali oleh
oleh apa namanya exam ini. Ya, jadi di sini disampaikan bahwa bahwa exam ini yang dikembangkan oleh Apache Friend ini, ya, terdiri dari Apache HTTP Server, kemudian Maria Database, dan interpreter for script written in the PHP and Perl programming language. Jadi kalau kita bahasa Perl dan bahasa PHP butuh sebuah interpreter, kita bisa menggunakan exam ini. Begitu. Tapi yang kita pelajari adalah PHP, maka ini yang kita akan pakai nanti. Ya. Lisensinya dia adalah GNU, General Public License, kemudian versi stabilnya itu 19 hari yang lalu, atau tanggal 1 April. Benar nggak? 19 hari. Ya, kurang lebih tanggal 1 April yang kemarin itu dirilis untuk versi 7.4-nya. Kemudian size untuk Windows ada 148 MB, Linux sekian, dan macOS sekian. Kemudian support platform, ini tadi support platform bisa berjalan di Windows, di macOS, Linux, dan sebagainya. Ya. Dan available di 11 bahasa. Ya. Untuk lebih jauh, Anda boleh mengetikkan di Google keywordnya itu. Ya. Baik, sekarang waktunya kita coding langsung saja supaya Anda lebih lebih melihat dia lebih jauh ya. Saya akan coba switch ini dengan sebentar. Saya stop share dulu ya. Oke, partisipan kita sekarang 25 ya, lumayan banyak ya. Ada yang chat. Ini siapa yang chat? Hai Adar, hai Hilal. Wah. Hai ya. Oh, stop share dulu. Saya mau ini apa? Screen saya mana ini ya? Kayaknya ini. Oke, ini. Ya. Anda melihat ini ya sekarang halaman apa namanya ini? Layar komputer saya kan? Oke, ya, mari kita lihat. Saya tutup dulu WA-nya. Google. Jadi kalau Anda ke Google tanyakan X. Jadi yang pertama kali harus Anda di komputer Anda ini exam ya. Downloadnya ke Apache Friend boleh. Download dulu dia. Ya, nanti Anda download ini ambil yang versi Windows. Kebetulan saya sudah download, jadi sebentar, download untuk exam. Bentar. Ya, itu saya sudah download. Ini ya. Saya sudah menginstal. Coba saya tipe. Nah, ini. Saya sudah mendownload ini. Dan kebetulan juga saya sudah install. Jadi saya pikir tidak susah untuk Anda install ya. Klik kanan saja, klik 2 kali begitu. Seperti install software pada umumnya. Kemudian tempatkan di mana Anda ingin tempatkan ya. Biasa saja di sini nanti. Ya. Nah, akan muncul seperti ini. Ini karena saya sudah install, maka dia bilang tidak usah ya. Nah, oke. Jadi kalau Anda mau install silakan. Ya. Oh, ini kalau mau next ya. Next. Ya, pilih driver mana yang mau diinstal, baru next, baru finish. Kebetulan saya sudah install ya, jadi saya tidak lanjutkan ini. Oke. Do you want to abort? Yes saja. Ya. Kalau sudah berhasil nanti Anda ketikkan di sini mana ini exam. Nah, ini ada namanya exam control panel. Nah, diklik saja nanti ada muncul seperti ini, Anda save saja. Ya, ada beberapa hal yang kontrol ini error ya, Anda oke saja. Nanti akan muncul itu. Ya.
Ini namanya panelnya, kontrol panelnya, ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa di materi kita tadi ini bahwa dia mengandung ini bahwa ini terdiri dari ini Apache, MariaDB dan interpreter untuk PHP ini ya ini maksudnya ini ya. Ini ada Apache, ada MySQL ya. Kalau MySQL itu versi yang lama, yang baru itu dia istilahnya MariaDB itu yang versi kalau informasinya itu MariaDB ini yang bersifat open source, sedangkan kalau MySQL ini sudah bersifat apa namanya proprietary, jadi sudah berlisensi. Jadi untuk mempelajari dia kita perlu bayar ya. Tapi di versi terakhir diklaim dia sudah menggunakan MariaDB, artinya kita tidak perlu membayar atas license untuk kita mempelajari bahasa pemrograman ini. Ya, luar biasa baiknya orang-orang di sana itu ya. Jadi buat bahasa pemrograman kemudian di open source kan dengan apa? Dengan motivasi utama bahwa orang di seluruh dunia ini memiliki hati yang bagus untuk belajar ya. Sangat luar biasa filosofi open source itu. Jadi kita berterima kasih kepada mereka ya, open source ini. Ya bayangkan ketika Anda mau belajar bahasa Anda perlu bayar dulu ya, mungkin juga kita akan sedikit bermasalah ya. Tapi syukur ada beberapa alternatif yang bisa open source. Baik, kita lanjut kembali. Ini adalah control panel untuk exam itu, jadi Anda bisa start di sini. Ya. Kalau bermasalah, mungkin ada beberapa biasa bermasalah apa begitu, Anda cukup restart komputernya saja dulu untuk menyelesaikan sistem, baru dilanjutkan lagi. Nah, kita lihat bahwa Apache sudah berjalan dengan PID sekian, proses ID identifier-nya sekian, jadi dan berjalan di port 80 sudah berjalan ya. Kemudian kita juga jalankan MySQL-nya, ya dua ini saja yang biasa kita pakai. Dia juga menyediakan FileZilla untuk transfer dan lain sebagainya, tapi untuk sementara kita tidak pakai dulu. Kita cuma butuh dua ini, ada MySQL dan ada Apache dan MySQL. Ya di pertemuan berikut saya akan bahas ini lebih jauh. Ya di pertemuan saat ini kita akan membahas dulu yang atas ini saja, ya MySQL. Oke? Sorry, Apache ya. Karena kita akan menggunakan PHP, akan membuat coding PHP ya untuk itu. Oke. Kalau sudah berjalan seperti ini, artinya Anda sudah bisa mengakses PHP-nya ya, sudah bisa mengakses atau sudah bisa membuat script PHP dan sudah ada sudah bisa dijalankan begitu, sudah bisa diberikan kepada mesin untuk dieksekusi, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang pertanyaannya berarti bagaimana membuat script PHP? Mari kita lihat. Yang Anda butuhkan itu text editor. Kalau teman-teman kemarin menggunakan Notepad++, tidak apa-apa juga. Anda cukup sini text editor for PHP. Ya. Nanti dikasih ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk menulis kode di PHP. Ya. Di seri kuliah ini atau di mata kuliah ini kita akan pakai Sublime Text saja, ya, yang kodenya seperti ini. Anda bisa download, ya, Anda bisa download lebih detailnya. Anda Sublime Text download, ya, download. Nanti diberikan seperti ini, sublimetext.com. Anda ini, kemudian download, ya, sesuai dengan versinya apa. Kebetulan juga saya sudah download, jadi saya tidak akan kembali mendownload ini. Kebetulan juga saya sudah download Sublime Text. Mana Sublime? Ini Sublime Text, saya sudah download juga. Itu kapasitasnya ada 10 MB saja. Silahkan di-download, kemudian diinstalasi. Instalasinya saya pikir tidak sulit, tinggal Anda beberapa hal, ya, dikonfirmasi di ini, next, dan seterusnya sampai diinstal. Karena juga sudah saya install, maka saya tidak akan melanjutkan ini. Saya batalkan saja, karena saya sudah punya Sublime Text. Anda bisa buka sekarang, Sublime Text-nya begini. Oke. Oke. No, ini. Jadi kalau di awal, tampilannya seperti ini.
Ya, seperti ini. Untuk pertama kita menguji dulu apakah memang benar sudah ada apa namanya Apache-nya sudah berjalan dan PHP-nya sudah bisa diinterpreter sama mesin kita. Jadi kalau begini, ini komputer kita sekarang berstatus 2, ya, atau dia berstatus server sekarang, ya. Karena PHP ini sekali lagi, ya, PHP ini adalah bahasa pemrograman server side. Artinya dia membutuhkan tempat server untuk dieksekusi. Jadi kita buat script, kemudian kita taruh di server itu, baru dieksekusi. Begitu dia. Makanya disebut dengan server side. Artinya dia dieksekusi di sisi server sana. Kalau kita kemarin kita apa namanya kita sudah melihat namanya web app, saya itu web app arsitektur, ya, arsitekturnya. Kita image mana itu yang bisa kita pakai ya. Nah ini, saya pakai ini aja ya. Saya pakai ini saja. Ya, saya pakai ini saja untuk menjelaskan dia. Ya. Aduh. Kok bukan yang kita inginkan. Coba. Oke, yang ini saja ya, yang ini. 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 Jadi kita mainnya di sini sekarang. Ya, mainnya di sini app server ini. Jadi user itu akan jadi file-file PHP tadi akan ditempatkan di server sini untuk dieksekusi, ya, untuk diinterpreter sama server nanti, sama Apache. Script PHP-nya itu ditaruh di sini, disampaikan di sini. Nah, sekarang server ini statusnya kita punya komputer, ya, ini. Jadi komputer sekarang, kalau Anda sudah menginstal Apache dan MySQL, Exam khususnya, maka komputer Anda sekarang berubah status menjadi server, ya, untuk PHP tentu saja, ya. Mari kita kembali ke sini untuk membuktikan dia. Kita coba buat script sederhana saja. Jadi PHP itu kita simpan dulu, kita buat tagnya saja gini baru kita simpan. Nah, untuk simpan itu kita butuh tadi waktu Anda instalasi di mana, kalau ada di drive C atau drive B, nanti akan terbentuk file exam ini, ya. Kemudian di dalam Anda buka saja, di dalamnya ada namanya htdoc. Ya, ada folder htdoc, Anda buka saja. Kemudian Anda buat, ya, Anda buat di sini sebuah folder, misalnya belajar 01, ya. Anda buat itu belajar 01, kemudian, ya, Anda tempatkan file tadi itu, file yang ini tadi di sini. Kita beri nama, katakan apa? Halaman 01 begitu ya, .php. Ya. Kita save. Gitu. Kemudian kita panggil fungsi yang sederhana saja mengenai php info. Itu php info. Ya, kita cukup script begini ya. Untuk sementara script saja begini saya dulu. Kemudian kita eksekusi ini, kita panggil dia dari browser ya. Untuk memanggil hasil eksekusi ini, memanggil script ini ya, mengeksekusi script ini kita bisa tuliskan demikian. Jadi server kita itu berjalan di localhost sebenarnya ya. Localhost itu adalah server kita. Kemudian secara default itu kalau kita tulis seperti ini, dia akan mengakses ini, ya. Tapi karena tadi kan kita ingat kita tadi itu, saya kembali lagi, kita tadi itu berada di ini servernya,
Ya, kemudian htdoc-nya ini. Kita itu tadi kan berada di belajar 01, ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini, ganti aja dashboard ini menjadi belajar 01. Nah, itu, ya. Ini sudah jalan. Jadi foldernya tadi, ya, file ini tadi, ini kan file halaman 01.php ini ada di sini kan, ini. Nah, sekarang kita eksekusi dia. Apa yang kita eksekusi? Kita eksekusi sebuah fungsi namanya php.info saja. Fungsi ini sudah ada di PHP, ya. Kemudian Anda klik begini. Nah, ini sudah jalan. Jadi fungsi yang ini tadi, script ini tadi mengeluarkan hasilnya ini. Ya. Kita lihat PHP kita versi sekian dan lain sebagainya, banyak informasi yang ada di sini kita bisa lihat. Ya. Ya. Ini adalah informasi-informasi yang beberapa hal menjadi penting untuk diketahui di awal, ya. Tidak semua yang harus Anda ini pahami secara ini di awal, tidak, tapi ini pengetahuan yang baik untuk memulai Anda belajar PHP. Ya, php.info. Oke, sudah? Oke. Sekarang mari kita lihat yang lebih detail lagi, ya. Saya tadi akan kembali dulu ke presentasi saya. Ya. Ini disarankan kita untuk, ya, kalau saya sering bilang kalau mau belajar sesuatu ya belajar dari sumber utamanya. Apalagi kita mahasiswa ya sudah, berarti di sini disarankan kita atau sumber utama dari bahasa ini adalah php.net. Ya, berarti kita ke php.net saja, ya. Kita ke php.net. Oke. Nah, ini dia. Ini dia adalah halaman resmi daripada PHP itu sendiri. Jadi kita bisa belajar dari sini. Ada sumber bahan lain silakan dikonfirmasi, tapi ini ada sumber utama. Yang lain sebagai sebagai tempat untuk konfirmasi, ya. Jadi ini adalah sumber utamanya. Jadi kalau Anda mau lihat di sini di Google itu sangat banyak sekali, ya. Belajar PHP pemula itu banyak sekali tutorial yang bisa Anda pelajari, ya. Salah satunya ini dari web programming Unpas, boleh Anda pakai, dan seterusnya. Kemudian dari apa lagi ini, Domainnesia, ini boleh, banyak sekali. Jadi ada 732.000 hasil, ya, atau 732.000 halaman web yang memuat tentang belajar pemula yang bisa Anda pelajari. Banyak kan? Yang bahasa Indonesia saja banyak. Ya, silakan Anda cari. Cuman awal yang bagus untuk kita belajar dia dari, sekali lagi, pernyataan saya di awal tadi, kita belajar dari sumber utamanya. Semua yang dibahas oleh orang-orang ini, itu sumber utamanya adalah ini. Ya, kita close saja ini, mari kita lihat dulu ini. Untuk bahasa sendiri itu beberapa bahasa kecuali Indonesia tidak ada. Kita pakai bahasa Inggris saja. Ya, ini tadi bilang PHP itu dikembangkan oleh namanya The Development Team PHP. Untuk di sini kita bisa lihat, ya, editor, ya, bahwa ini ditulis oleh ini Mehdi dan seterusnya sampai Jakub, dan diedit by ini, ya. Silakan bisa Anda bisa konfirmasi. Bagian terpentingnya atau clue di awal itu Anda bisa langsung ke sini. Introduction, kemudian getting start, introduction, simple tutorial. Bisa Anda pakai ini saja dulu. Ya, sekali lagi saya kembali dulu. Anda bisa baca-baca dulu copyright-nya dan lain sebagainya, bagaimana tata cara menggunakan panduan ini supaya Anda bisa lebih detail. Oke, akan mati lagi dalam 10 menit. Nanti akan kita coba lanjutkan. Saya close dulu, kemudian kita langsung saja ke sini. Pengantarnya apa itu PHP? Itu dulu. Jadi ini skrip sederhananya ini, ya. Kalau ini disampaikan bahwa PHP merupakan, ya, akronim rekursif daripada PHP itu rekursif, maksudnya PHP untuk P-nya pertama itu untuk PHP sendiri, sedangkan HP-nya itu untuk
apa namanya ini, untuk hypertext processor. Jadi scripting language. Ya, ini merupakan bahasa script ya, scripting language purpose untuk tujuan yang general, yang ya ini yang dapat khususnya untuk development, web development, dan dapat di-embedded into HTML. Ini luar biasanya. Jadi kalau Anda sudah belajar HTML, kita bisa menyisipkan PHP di dalam. Atau juga Anda bikin PHP bisa menyisipkan HTML di dalam. Bagaimana? Maksudnya coba kita lihat di sini ya. Kita coba lihat, kita buat saja file baru namanya. Jangan lupa beri nama, misalnya ini adalah, kita save dulu, kita beri nama halaman 02.php. PHP gitu. Ya. Kemudian kita coba tuliskan script yang sederhana ini ya. Yang sederhana ini kita tulis HTML ya. Title-nya misalnya belajar PHP pertama kali. Oke. Kita akan menampilkan ya, kita akan menampilkan kode namanya ya hello world dulu atau halo dunia begitu, tapi kita tampilkan tidak HTML tapi pakai PHP ya. Kita menyisipkan kode PHP di sini ya. Ya, PHP itu ditulis dengan ini, memberitahu kalau kita tulis awal seperti ini, berakhir seperti ini, berarti kita memberitahu ke komputer untuk bahwa ini adalah script PHP. Jadi butuh Apache untuk dieksekusi. Begitu kurang lebih. Ya. Jadi kalau di sini misalnya kita echo saja, jadi salah satu untuk menampilkan itu ada echo. Misalnya ini halo, ini program pertama saya menggunakan PHP. Jangan lupa titik koma di akhir. Kita save. Kemudian kita coba eksekusi ini. Ya, kita eksekusi ini. Mana ini browser kita? Oh ini. Ya, kita eksekusi tadi di. Nah ini. Sudah muncul halaman 2 ya. File yang baru kita buat tadi. Ini. Ya, kemudian kita eksekusi dia. Klik saja. Nah ini. Sudah muncul. Ini bahasa. Untuk menampilkan ini tadi, kita butuh bantuan PHP. Wah, itu ribet sekali, Pak. Kan bisa langsung saja? Ya, boleh. Ini sebenarnya tanpa PHP pun bisa. Ya. Coba Anda buat seperti ini, kemudian hapus PHP-nya. Anda tinggal paste di sini. Ini apa? Ini hasilnya juga paling tidak sama. Sama aja hasilnya. Ya. Karena ini adalah HTML biasa, sedangkan model yang kita tadi itu adalah kita membutuhkan atau kita tulis dalam script PHP, dan artinya ini membutuhkan server khusus untuk dijalankan. Buktinya mari kita matikan server sekarang. Ya. Kita matikan server Apache-nya, kemudian kita refresh. Mati. Ya. Servernya mati, jadi tidak bisa jalan. Ya. Oke. Mudah-mudahan Anda paham. Oke, kita jalankan saja lagi supaya ini bisa berjalan. Oke. Mungkin supaya lebih ini lagi, kita buat saja dulu hal yang sederhana. Misalnya kita bikin saja program sederhana ya. Program sederhana kita katakan kita akan melakukan operasi saja ya, operasi penjumlahan yang sederhana ya. Misalnya kita punya variabel namanya A, itu nilainya sama dengan kita set sama dengan 2. Kemudian nilai B, variabel B itu kita set sama dengan 3. Kemudian kita akan menampilkan A ditambah dengan B. Coba kita buat yang sederhana seperti ini. Nah,
Kita save, kita jalankan. Ya, ini ada 5 ya hasilnya. Ya, karena saya ini browser saya versi development, jadi saya menginstal banyak sekali plugin di sini. Jadi tampilannya seperti ini. Atau saya rubah dulu ya, saya ke add saja. Ya, saya pakai guest aja dulu supaya localhost. Apa tadi? Belajar 01 ya. Belajar 01. Ya, halaman ini. Ya, ini kelima ya. Jadi berbeda dengan ini tadi tampilannya, maaf, karena ini banyak sekali saya menambahkan beberapa tool development di dalam. Jadi Anda bisa untuk ini saya pakai ini saja ya supaya sama dengan tampilan Anda. Saya close saja ini. Jadi ini yang saya pakai ya. Oke. Jadi salah satu tujuan PHP atau keunggulan PHP, dia bisa melakukan kita bisa mengenakan operasi di dalamnya, operasi matematika, aritmatika, logika dan sebagainya ya. Kita akan pelajari dia berikutnya. Ini di awal saja. Jadi dari sini, oke, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada di variabel itu ada di PHP itu ada namanya variabel, ya. Variabel itu ditandai dengan yang pertama ada dolarnya di sini. Ini namanya variabel A, variabel B. Kemudian ada sama dengan ini adalah assign. Assign itu memberi nilai kepada variabel ini. Apa nilainya ini variabel? Berapa nilainya itu ini variabel? Oh, nilainya adalah 2. Dan seterusnya. Sedangkan echo tampilkan A plus B. Ya. Di sini beberapa hal yang bisa kalian, pertama adalah variabel, yang kedua adalah datanya. Ini memiliki tipe. Namanya tipe data, nanti kita akan lihat ya sambil kita pelajari. Tipe data ini artinya apa? Di sini bisa ini dia integer, bisa juga untuk membuktikan, mari kita buktikan saja. Kita lihat, kita vardam saja, vardam A ya, vardam vardam variable A gitu ya. Coba kita save. Kita save ini, kemudian kita jalankan. Ya, diberitahu ke kita bahwa variabel A ini bertipe integer, int, ya, nilainya 2. Oke? Sekarang mari kita lihat, kita modifikasi sedikit dengan memberikan tambahan script begini, ya. Apa bedanya? Ya. Coba kita buat seperti ini. Coba kita refresh sekarang. Nah, dia berubah. Tadinya integer, sekarang 2 ini adalah string. Ya. Jadi tipe data untuk sementara kita dari pelajaran ini kita sudah tahu bahwa ada integer, ada string. Ya, integer seperti tadi bilangannya, sedangkan string seperti ini. Artinya di sini kalau kita tulis ini adalah string, maka kalau kita vardam dia, nah ini adalah string, merupakan tipe data. Jadi A ini merupakan sebuah variabel dengan tipe data string, ya, dengan 17 karakter. Jadi ada 17 ini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Oke. Ini akan mati lagi dalam beberapa detik. Jadi saya tutup dulu untuk kita nanti akan ketemu lagi di setelah ini ya. Setelah ini saya akan buka lagi kelasnya.